Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul a'izza wal kurama, jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia rahimakumullah. Siang ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang biasa kita adakan dari sebelum Ramadan kemarin. Dan sebelum kita memulai kajian ini, mari kita niatkan kajian ini untuk mencari ridha Allah dan menghadiahkan pahala dari kajian ini untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk seluruh ahli waris kita, keluarga kita, dan seluruh orang yang berjasa kepada kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, khususnya kepada guru-guru kita, wabil khusus kepada guru sanad dari kitab Al-Adhkarun Nawawiyah ini, min ladun bidayah ila nihayah ala niyatina salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza dakhala baitahu. Bab ini menerangkan doa-doa, zikir atau amalan-amalan yang seyogianya dibaca oleh seorang muslim ketika dia hendak memasuki rumah. Yustahabbu ayyaqul bismillah wa ayyukthir min dzikrillah ta'ala. Sebagaimana dalam aktivitas kita yang lain, ketika kita hendak memasuki rumah, disunnahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyusallim sawa'un kana fil baiti adamiyun amla. Dan seyogianya dia membaca salam, baik itu di dalam rumah ada manusia ataupun tidak. Mengapa? Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 61, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Fa idza dakhaltum buyutan, apabila kalian masuk suatu rumah. Allah menggunakan kata buyutan di sini, tidak al-buyut. Dalam tata bahasa Arab, kata yang tidak beral ini berarti dia adalah nakiroh. Nakiroh artinya apa? Artinya adalah umum. Ketika kita memasuki rumah secara umum, entah itu rumah kita ataupun rumah orang lain, ataupun itu sekedar penginapan, entah di situ ada orangnya ataupun tidak, maka fasallimu ala anfusikum, maka kalian membaca salamlah kepada diri kalian sendiri. Yang seperti itu adalah bentuk tahiyatan min indillah. Yang seperti itu adalah bentuk penghormatan kita kepada diri kita sendiri yang diajarkan oleh Allah, di mana dengan demikian akan menjadi mubarakatan thayyibah, akan memberikan berkah dan memberikan kebaikan kepada kita maupun kepada rumah kita.
Warawaina fi kita Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas ini merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena beliau ini sudah menjadi sahabat Rasulullah, bahkan berkhidmah kepada Rasulullah sejak dari kecil. Jadi sahabat Anas ini kan orang Madinah. Orang Madinah itu orang kota pada saat itu. Sementara Makkah itu letaknya di desa. Nah, suatu saat kan Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah ini, ibunya Anas, sahabat Anas, itu membawa Anas yang pada saat itu masih usia 10 tahun, disowankan ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini anakku namanya Anas. Ini aku berikan kepadamu Rasulullah supaya dia melayani kamu. Oleh karena itu sejak itu sahabat Anas ini selalu berkhidmah menjadi pelayannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sukarela. Oleh karena itu tidak heran kalau misalnya banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik itu. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik itu jumlahnya sekitar 2286 hadis. 2286 hadis. Banyak sekali itu. Dan kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ini itu menceritakan tentang apa? Tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah. Karena sahabat Anas ini ibaratnya orang dalamnya Rasulullah. Sehingga tidak heran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan sahabat Anas itu, didoakan dengan sebuah doa yang luar biasa. Rasulullah mendoakan sahabat Anas yang pada saat itu masih kecil karena pelayanan Anas ini, didoakan dengan begini: Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu wa adkhilhu fil jannah. Ya Allah, perbanyaklah harta bendanya Anas ini kelak nanti ketika dia sudah dewasa. Juga perbanyaklah anak-anak dan keluarganya, dan berkailah umurnya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Dan masya Allah, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang paling mustajab. Sehingga sahabat Anas bin Malik ini kelak beliau kemudian hari merupakan salah satu sahabat yang berusia panjang. Usia beliau itu 103 tahun. Dan beliau adalah sahabat terakhir yang wafat di Basrah, di Irak. Jadi di Irak itu sahabat terakhir yang masih hidup, yang wafat terakhir itu adalah sahabat Anas bin Malik. Karena beliau jadi pejabat di sana berkat doa Rasulullah. Dan beliau juga tidak hanya sekedar jadi pejabat, tidak hanya sekedar berusia panjang, tetapi berkat doa Rasulullah beliau juga menjadi orang yang kaya raya. Sahabat Anas mengatakan di usia senjanya beliau mengatakan, alhamdulillah berkat doa Rasulullah ketika saya masih kecil, ketika saya masih melayani Rasulullah, harta saya itu banyak sekali sampai melebihi 7 turunan. Dan anak cucu saya itu banyak sekali dan rukun-rukun semua. Dan saya dikaruniai oleh Allah keberkahan umur, usia panjang, bisa beribadah, bisa membahagiakan orang lain, dan saya sendiri juga bahagia.
Itu kata sahabat Anas bin Malik. Berkat doa Rasulullah. Dan doa Rasulullah yang terakhir adalah wa adkhilhu fil jannah. Masukkanlah dia ke dalam surga. Pasti beliau masuk surga. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah, ketika kita dibaiki oleh orang lain, hendaknya kita mendoakan orang itu. Ada orang yang selalu memberikan pelayanan kepada kita secara cuma-cuma, doakanlah sebisa kita dengan doa yang paling baik. Dan kalau bisa ketika kita punya anak, ketika dia masih kecil, ya, atau sepanjang usia dia, sepanjang kita masih bisa, ketika selesai sholat, selesai kita mendengar azan, kita langsung berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah ila akhirih wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Kemudian berdoalah ini, Allahumma akthir mala walidi wa waladahu wa barik lahu wa adkhilhu fil jannah. Dengan doa Rasulullah ini, doakanlah anak kita, sehingga karena doa setelah azan itu adalah doa yang dalam waktu yang mustajab, maka insya Allah anak kita nanti kelak akan diberi usia yang panjang dengan harta yang melimpah, anak cucu, teman yang banyak, yang semuanya rukun, dan dimasukkan ke dalam surga. Ini kita mengikuti doa Rasulullah SAW. Nah, itu tentang sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis yang akan saya bacakan ini. Jadi sahabat Anas bin Malik, beliau meriwayatkan sebuah hadis seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kata li-nya, maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda langsung kepadaku, kepada sahabat Anas bin Malik tadi. Bersabdanya bagaimana? Ya bunayya, wahai anakku. Nah, jadi sahabat Anas bin Malik ini sudah dianggap oleh Rasulullah seperti anak beliau sendiri. Ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Ketika kamu mau memasuki rumahmu atau ketika kamu mau menemui keluargamu, fasallim, maka bacalah salam. Takun barokatan alaika, maka salam itu akan memberkahi kamu, wa ala ahli baitika, dan akan memberkahi keluarga kamu. Hadis ini menurut Imam Tirmidzi adalah hadisun hasanun sahih. Hadis hasan yang derajatnya naik menjadi hadis sahih. Hadis ini. Nah, jadi doa yang kita ucapkan salah satunya ketika kita mau masuk rumah kita atau rumah orang lain mungkin, baik itu berpenghuni maupun tidak, itu adalah pertama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kedua kita membaca salam. Bagaimana salamnya? Nah, ini dijelaskan oleh Syekhona Mbah Khalil Bangkalan, sesepuh para ulama di Nusantara. Beliau menjelaskan ketika kamu masuk rumah, maka bacalah salam seperti salam ketika kamu berada di tahiyat akhir. Bagaimana itu? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Artinya semoga keselamatan kepada kita semua, kepada saya, kepada kamu, wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada seluruh hamba Allah yang solih. Itu salamnya. Setelah itu kita membaca surah Al-Ikhlas paling sedikit 1 kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad ila akhirih. Apa fungsinya? Ini menurut Mbah Khalil Bangkalan, kita disunahkan membaca Qul huwallahu ahad. Apa fungsinya? Ternyata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini termasuk hadis yang hasan, itu Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhul manzilahu nafat al-faqru an ahli dzalikal manzil
wal jiron. Siapa saja membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhirnya, ketika dia hendak masuk suatu rumah, maka kefakiran itu akan hilang, akan menyingkir dari ahli, dari keluarga, dari orang yang menduduki, yang menempati rumah tersebut. Nah, Syekhona Khalil Bangkalan ketika memberikan ijazah itu tidak menyebutkan hadisnya. Beliau hanya mengijazahkan, kalau kalian ingin kaya ketika masuk rumah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, kemudian baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, minimal 1 kali, boleh sampai 3 kali. Ketika kamu mau masuk rumah seperti itu, maka rumahmu akan terhindar dari kemiskinan. Rezeki itu akan datang bagaimanapun juga dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu menurut ijazah Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau tidak menyebutkan hadisnya karena kiai-kiai kita itu, ulama-ulama kita itu merasa kasihan dengan umat kalau disebutkan hadisnya, dalilnya banyak sekali. Karena ini nanti ternyata hadis yang menceritakan, meriwayatkan tentang doa ketika masuk rumah itu banyak sekali, tidak hanya ini. Nanti akan kita lanjutkan sekali. Doanya versinya banyak sekali. Dan juga dari hadis Rasulullah. Oleh karena itu para kiai kita ketika memberikan ijazah, nak, ini lo baca sekian kali. Itu sebenarnya sudah ada hadisnya. Sudah ada dalilnya, tapi beliau tidak menceritakan. Dan inilah di kitab ini Al-Adhkarun Nawawiyah karya Syekh Imam An-Nawawi itu disebutkan, dijelaskan. Dan ini hadis-hadisnya hadis-hadis hasan, hadis-hadis sahih, minimal hasan. Seperti itu. Ini baru doa yang pertama, karena nanti ada hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang doa ketika kita masuk suatu rumah, baik itu rumah kosong, khususnya ketika kita baru menempati suatu rumah, baru beli suatu rumah yang rumah itu kosong selama bertahun-tahun. Biasanya kan makhluk-makhluk yang tidak pokoknya yang tidak baik-baik itu kan banyak di situ. Dan itu memang ada dalilnya juga. Atau ketika kita mungkin masuk ke suatu kontrakan, masuk ke suatu kos-kosan, kita tidak tahu bagaimana sebelumnya di situ. Ada hal apa di dalamnya. Nah, untuk meminimalisir itu ada doanya sendiri. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah. Dan itu akan disebutkan nanti dalam pembahasan selanjutnya. Karena sifatnya di sini adalah ngajinya cuma sebentar, oleh karena itu kita sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan di minggu depan di hari Selasa, insya Allah. Dan sekali lagi bagi jamaah yang ingin mengetahui lafal-lafalnya, mungkin bisa ditanyakan ke admin masjid. Nanti admin masjid akan memberikan mungkin link videonya mungkin, atau mungkin akan memberikan bacaannya, atau mungkin bisa dilihat langsung di channel YouTube Masjid UI. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.